adik-adik semua, apa kabar hari ini? Pak Eko berharap adik-adik pasti baik ya. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik dan kita semua. Hari ini kita ketemu lagi untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan satu pujian biar bertambah semangat ya. Kita pujikan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sudah bertambah semangat ya adik-adik? Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami semua dapat beribadah sekolah minggu di hari ini ya Tuhan. Tuhan, mohon bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu, biarlah ibadah hari ini penuh semangat dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang hampir setiap hari hujan ya. Salatiga rasanya dingin sekali. Dengan cuaca seperti ini, banyak orang yang terserang flu. Adik-adik pernah sakit flu? Nah, pada saat kita sakit flu, rasanya gimana ya? Tentu tidak enak ya kalau badan kita sakit, mau ngapa-ngapain, males, tidak ada semangat. Apa yang adik-adik lakukan jika kalau kita sedang sakit? Pasti minum obat dan istirahat di rumah ya. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, turut menyembuhkan sakit kita. Mari kita pujikan Tuhan dengan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Pak Eko akan menyampaikan satu kisah tentang seorang anak yang bernama Roni. Kisahnya seperti ini. Ibu Roni sedang sakit keras. Roni berusaha lari ke apotek untuk segera membeli obat untuk ibunya. Setelah beberapa waktu, sampailah Roni ke apotek dan segera memberikan resep obat untuk dapat disiapkan oleh petugas apotek. Saat itu, apotek sedang ramai pengunjung. Setelah beberapa saat, obat siap. Roni segera mengambil dan cepat-cepat berlari pulang. Karena saking terburu-burunya, Roni ternyata salah mengambil obat yang seharusnya untuk orang lain.
petugas apotek sangat bingung. Kalau sampai obat itu terminum ibunya Roni, sangat membahayakan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Roni sudah berlari dan tidak terlihat lagi. Petugas apotek segera berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Tolong supaya jangan sampai ibu anak itu meminum obat yang salah. Bukannya menjadi sembuh, malah bisa meninggal. Tolong Tuhan. Petugas apotek berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia tidak tahu bagaimana caranya supaya Roni tidak memberikan obat yang salah kepada ibunya. Tapi petugas itu berdoa dan percaya Tuhan akan menolong meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya. Nah, adik-adik, bagaimana kisah kelanjutan cerita Roni tadi? Pak Eko akan melanjutkan cerita setelah mendengarkan kisah Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Silakan Kak Esther. Terima kasih Pak Eko telah menemani dan memimpin pujian kita pada hari ini. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Udah pada siap belum nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti udah siap ya? Pasti. Cerita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Nanti adik-adik bisa ya baca sendiri, kalau enggak minta tolong mama papa untuk dibacakan. Oke? Udah siap kan? Pak Esther bakal mulai cerita nih. Dengerin ya. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus kembali ke Galilea setelah perjalanannya dari Yudea. Sesampainya di Galilea, Tuhan Yesus disambut dengan penuh kegembiraan oleh orang-orang di sana. Orang-orang itu telah melihat mujizat yang dibuat Tuhan Yesus di Yerusalem. Tuhan Yesus juga datang kembali ke kota Kana di wilayah Galilea. Adik-adik masih ingat kota Kana bukan? Iya, betul banget. Kota Kana adalah tempat di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Di Kana ada seorang pegawai istana yang datang dari Kapernaum. Anak pegawai istana itu sedang sakit keras. Begitu mendengar Tuhan Yesus datang ke Galilea, maka pegawai istana itu segera berangkat menuju Kana di Galilea dan menemui Tuhan Yesus. Ia meminta Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya, karena anaknya itu hampir mati. Tuhan Yesus tidak ikut ke rumah pegawai istana itu, namun meminta pegawai istana itu untuk pergi. "Pergilah, anakmu hidup," kata Tuhan Yesus. Pegawai istana itu percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus tidak ikut bersamanya. Maka ia pun dengan taat pada perintah Tuhan Yesus untuk segera pergi. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya, pegawai istana itu bertemu dengan hamba-hambanya. Hamba-hambanya mengatakan bahwa anaknya sudah sembuh. "Mulai kapan dia sembuh?" tanya pegawai itu. Hambanya menjawab, "Kemarin di jam 7 demamnya hilang." Pegawai istana itu mengingat bahwa pada jam yang sama kemarin Tuhan Yesus mengatakan anaknya itu hidup. Sesampainya ia di rumah dan melihat anak-anaknya benar-benar sembuh, ia dan seluruh keluarganya percaya bahwa benar Tuhan Yesus penuh kuasa. Nah, adik-adik, itu dia cerita Alkitab kita pada hari ini. Petugas istana sangat percaya ya pada Tuhan. Hebat, percaya banget bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan dan menolong anaknya. Ya, walaupun petugas istana itu tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyembuhkan dan menolong anaknya. Wah, sama seperti kisah yang diceritakan Pak Eko tadi ya, tentang petugas apotek yang percaya pada Tuhan,
bahwa Tuhan pasti akan menolong Ibu Roni jangan sampai salah meminum obat. Walaupun petugas apotek itu juga tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menolongnya, tetapi ia tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Kira-kira bagaimana ya kisah lanjutannya? Wah, jadi penasaran nih. Penasaran ya? Pasti ya. Pak Eko, lanjutin dong kisahnya gimana? Terima kasih Kak Esther yang telah membagikan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Sekarang Pak Eko melanjutkan cerita Roni tadi ya. Nah, adik-adik, beberapa saat kemudian setelah pegawai apotek itu berdoa, tiba-tiba Roni berlari datang dari kejauhan menuju ke apoteknya lagi. Wajahnya nampak sedih dan dengan menangis ia berkata kepada petugas apotek, "Maafkan saya, Pak. Tadi saya berlari karena harus segera sampai di rumah. Tetapi kaki saya tersandung batu dan saya jatuh. Botol obat yang untuk ibu juga jatuh dan pecah. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang saya tidak punya uang lagi. Apakah saya boleh mendapatkan obat untuk ibu saya lagi? Saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali." Wah, adik-adik, petugas apotek itu menjadi lega. Tuhan menolong agar obat yang salah itu tidak sampai diminum Ibu Roni. Tuhan menolong dengan cara yang tidak kita duga. Nah, adik-adik, ketika kita berada dalam kesulitan, mari kita datang memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tentu akan menolong kita, meskipun kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Namun, kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti lagu yang akan dinyanyikan oleh teman kita, Cio. Yang kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih, Cio. Betul sekali, Cio. Tuhan itu sangat baik. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami. Kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, serta memuji dan memuliakan Nama. Sebentar lagi kami melanjutkan aktivitas
aktivitas kami. Mohon bimbinganmu dan penyertaanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selesailah sekolah minggu pada pagi hari ini. Selesai sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Bye bye.